Ayub 8. Bildad membela keadilan hukum Allah. Maka berbicaralah Bildad, orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Shalom saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan meminta agar manusia mematuhinya. Dan bahkan Allah menjanjikan berkat bagi kita yang menaatinya. Sebaliknya saudara, hukuman akan diberikan bagi kita apabila kita tidak menaati kehendaknya. Inilah yang menjadi pemahaman dari Bildad, salah seorang sahabat dari Ayub, dan juga menjadi pemahaman dari kebanyakan orang tentang Tuhan. Sebuah pemahaman yang benar namun tidak menyeluruh. Sebuah pemahaman yang benar namun tidak utuh. Itu sebabnya saudara, Bildad ini terus mendesak Ayub untuk mengakui dosanya. Alasan Bildad sederhana saja, yaitu bahwa Tuhan memberkati orang yang benar dan menghukum orang yang fasik. Tuhan tidak mungkin keliru menjatuhkan vonisnya, dan Ayub memang layak menerima hukuman ini. Pertanyaannya saudara, apakah benar bahwa kesusahan yang dialami oleh umat selalu karena kemarahan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemakmuran bukan pertanda Tuhan memberkati seseorang, dan kesusahan bukan pertanda pula bahwa Tuhan menghukum orang tersebut. Rencana dan karya Allah terlalu luas untuk dikotak-kotakkan. Sebagai Allah, saudara, Ia memiliki kebebasan untuk berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kehendaknya itu pasti yang sempurna dan yang terbaik buat anak-anaknya. Walaupun saudara, terkadang apa yang menjadi tindakan Allah itu di luar dari pemahaman kita tentang Allah, yang memang kita ini memahaminya terlalu sederhana. Tetapi jangan berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa kebebasan Allah itu identik dengan kejahatan. Kebebasan Allah tidak sama dengan kesewenang-wenangan. Allah adalah Allah yang kudus. Jadi segala tindakannya tidak pernah tercemari oleh dosa dan tidak akan termuati oleh maksud yang jahat. Tapi segala sesuatu yang dilakukan Allah pasti berangkat dari kekudusannya. Sekalipun di dalam pandangan kita itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena itu saudara, sewaktu kesusahan itu kita alami, janganlah kita tergesa-gesa memvonis bahwa Allah sedang menghukum kita. Periksalah diri kita. Apakah ada dosa yang tersembunyi yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan? Jika tidak ada, saudara, terimalah kesusahan itu sebagai kehendak Allah yang tidak kita pahami. Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan senantiasa mengerti tujuan akhir dari tindakannya. Karena itu, Ia terlalu luas untuk dicerna oleh otak kita yang terlalu kecil ini. Kemurahan Tuhan kerap kali datang ke pintu hati kita mengendarai seekor kuda hitam yang bernama kesusahan.
Kesusahan tidak senantiasa berarti kemarahan Tuhan. Ada kalanya kesusahan adalah justru kemurahan Tuhan. Karena itu, ketika saudara menghadapi kesusahan, tetaplah takut kepada Tuhan, hadapi dengan iman, jalani di dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu membuka kembali kepada kami bahwa kesusahan yang kami alami tidak selalu karena kemarahan Tuhan. Ada kalanya kesusahan itu justru karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, apabila kesusahan kami oleh karena kemurahan Tuhan, maka biarlah kami makin mendekat, kami makin mencintai Tuhan, kami makin bergantung, bahkan kami makin mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan tentunya biarlah Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Berdoa Bapa, apabila pada Minggu 23 Oktober nanti, gereja kami akan merayakan ulang tahun yang ke-47 sejak didewasakan, dan yang ke-73 sejak persekutuan pertama tahun 49. Tolonglah setiap kami Bapa, dengan semakin bertambahnya usia, biarlah seluruh jemaat-Mu makin dewasa di dalam kerohanian. Kami tidak terbuai dengan zona nyaman, tetapi zona nyaman justru kami pergunakan untuk memperkuat iman dengan bertekun di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami bisa memahami segala kesusahan adalah karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.